Madhab Syafi'i. Hari ini sebelum masuk ke bab sholat, seperti yang sudah saya sampaikan pekan sebelumnya, bab toharoh masih ada satu lagi PR yang belum dibahas, yaitu bab haid. Bab haid dan nifas. Ini harus tahu, ya, apalagi akhwat dan juga bagi ikhwan, ya, juga harus tahu karena mungkin punya istri atau punya anak perempuan, punya saudara perempuan, ya. Jadi hukum tentang ini harus tahu. Kalau misalnya Ustaz saya nggak punya istri, saya nggak akan nikah, yang mungkin punya murid, ya. Taib. Faslun fil haidi wan nifasi wa ma yahrumu bihima. Haid secara bahasa artinya adalah mengalir secara bahasa. Secara istilah syar'i, haid itu artinya adalah darah yang mengalir dari wanita secara tabiat, secara tabi'i, begitulah diberinya oleh Allah, dan dia bukan penyakit, ya, dan dia bukan penyakit. Haid, ya. Penulis langsung mengatakan wa aqall haid dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, maka diberi nama nifas dari kata nafas. Kalau wanita melahirkan menghela nafasnya, betul nggak? Ya, habis apa namanya itu? Kalau mau melahirkan tuh kontraksi, ya, dari mulai bukaan satu dan seterusnya sampai lahiran, itu bernafas, tanafus, maka keluarlah darah nifas, darah nifas. Maka darah nifas adalah darah yang keluar ketika setelah selesai lahiran. Taib. Sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang hukum-hukumnya. Penulis mengatakan wa aqallul haidi yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu situn aw sab'un. Waktu paling sedikit wanita haid itu adalah sehari semalam. Perhatikan. Waktu paling sedikit itu wanita haid adalah sehari semalam. Paling banyaknya wanita haid itu 15 hari. Ya, saya ulangi lagi. Waktu paling sedikit wanita haid itu adalah sehari semalam. Berarti berapa jam? 24 jam. Maknanya bukan berarti 24 jam harus keluar terus-terusan, bukan, tapi dihitung ini waktu paling sedikit. Misal ada akhwat, ya, jam 6 pagi dia haid, keluar darah. Jam 10 sebelum duhur atau jam 11 dia berhenti darahnya, ya, berhenti darahnya. Nah, kemudian apakah wanita ini, akhwat ini langsung mandi terus dia bilang pas sampai duhur kayaknya saya sudah bersih? Dihitungnya sampai 24 jam. Tadi mulai haidnya jam berapa? Jam 6, berarti ditunggu sampai besok jam 6 pagi. Kalau enggak keluar lagi berarti dia dihitung sudah selesai haidnya. Ini adalah waktu haid yang paling apa? Paling sedikit. Dan yang paling banyak waktu haid itu adalah berapa hari? 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari disebutnya istihadah. Disebutnya apa? Istihadah, ya, darah penyakit, ya, bukan darah haid. Disebutnya istihadah. Istihadah itu dia tidak memiliki hukum seperti hukum haid. Nah, sekarang saya mau tanya akhwat. Tadi kan waktu paling sedikitnya adalah waktu yang paling banyaknya berapa? 15 hari, paling sedikitnya sehari semalam. Sekarang saya mau tanya, waktu paling sedikit wanita bersih itu dalam sebulan berapa hari? Ikhwan, kalau Ikhwan bisa jawab duluan hebat. Tadi saya ulangi lagi. Tadi wanita haid itu paling sedikitnya berapa? Sehari semalam 24. Paling lamanya 15 hari. Sekarang wanita bersihnya wanita, dikatakan bersihnya wanita paling sedikit berapa hari? Berapa? 15 hari. Ya, 15 hari. Karena paling lamanya adalah 15 hari. Adapun wanita bersih itu
Paling banyaknya berapa hari? Tidak ada batasan. Ya, mungkin saja ada wanita haidnya dalam setahun cuma sekali, 2 kali. Ya, atau seperti wanita yang hamil. Ya, betul? Nah, toib. Kemudian wa ghalibuhu situn aw sab'un, tapi kebiasaannya 6 atau 7 hari. Ya. 6 atau di sini ada yang enggak biasa di atas 5, di atas 10 banyak ya. Di atas 10 hari, atau kalau di atas 15 berarti sudah disebut istihadah. Sekarang sudah tahu waktunya. Sekarang nifas, kalau nifas di sini enggak disebutkan. Ya, kalau nifas waktu paling sedikitnya adalah sama ya, sehari semalam, dan waktu paling banyaknya berapa? Ada ibu-ibu nifas. Ya, 40 hari. Yang nifas itu rata-ratanya. Tapi habis 40 masih keluar darah. Masih keluar darah. Berapa ini? Wah, ada yang udah punya anak di sini? Wanita, ada yang punya anak, Ikhwan? Berapa lama paling banyaknya nifas? 60 hari. Ya. Kalau ada wanita nifas sudah 40 hari, hari ke-41-nya masih nifas, kita bilang itu nifas sampai hari ke-6 60. Kalau habis 60 masih keluar darah berarti istihadah. Istihadah itu artinya dia memiliki hukum bukan seperti hukum haid dan nifas. Dia harus sholat, dia harus saum kalau waktunya saum, tapi dengan cara dibersihkan, kemudian wudu dan sholat. Baik. Sekarang sudah tahu waktu haid dan nifas. Sekarang kita akan bahas hukum-hukumnya. Kata penulis, wa yahrumu bil haidi wa bil janabati as-shalat. Diharamkan orang haid, ya. Kita khusus haidnya aja. Diharamkan wanita haid itu sholat, haram. Ada wanita haid sholat, hukumnya apa? Haram, dosa besar. Yang kedua tawaf, ya, haram hukumnya. Wanita tawaf, kenapa? Karena tawaf itu seperti sholat, hanya saja dibolehkan berbicara. Yang ketiga masul mushaf wa hamluhu, megang mushaf dan membawanya, haram hukumnya. Kan udah pernah dibahas, bolehnya gimana? Bolehnya harus pakai, udah pernah dibahas belum? Udah. Wanita, saya dengarkan ya, memegang mushaf, semua madhab nggak ada perselisihan, bagi wanita haid, nifas dan junub megang mushaf haram. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an bagi yang haid nifas, ya, jumhur madhab yaitu Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali mengatakan haram juga. Kecuali madhab Maliki yang mengatakan boleh baca bagi wanita haid dan nifas, tapi tidak pegang mushaf. Terutama, dan beberapa ulama madhab Syafi'i juga membolehkan, terutama mereka wa akhwat-akhwat yang lagi program menghafal Al-Quran atau profesinya guru Al-Quran. Guru ngaji gimana kalau nggak pegang mushaf gitu. Nah, guru ngaji gimana kalau nggak baca Al-Quran. Tapi kalau megang mushaf hukumnya haram, kecuali mereka yang mengajar atau yang sedang menghafal tapi tidak langsung megang mushaf, menggunakan apa? Menggunakan pelantara, menggunakan kain atau apapun. Ya, paham? Ya, jadi hukumnya. Kalau ada yang bilang Ustaz, ada yang bilang khilafiyah itu wanita haid megang mushaf, nggak ada khilafiyah. Coba cek, nggak ada khilafiyah. Ya, ada yang bilang Imam Bukhari katanya membolehkan. Ya, itu bukan mazhab, itu pendapat orang. Ya, pendapat seseorang. Paham ya tentang megang mushaf. Jadi megang mushaf begitu. Kalau Ustaz boleh nggak misalnya pakai apa? Pakai kaos tangan boleh. Atau misalnya ini mushaf pakai kayu gitu, dibuka mushafnya. Boleh juga. Ya. Atau bacanya di layar. Ini pakai mouse ya, dipindah-pindahin baca boleh. Ya. Taib. Kemudian walubthu fil masjid, dan haram juga
berdiam diri di masjid. Nah, kecuali lihat semua ini asal hukumnya haram, tapi ada apa namanya? Pengecualian. Kecuali apabila darurat dan dia aman. Seperti sekarang wanita sudah punya pembalut aman, ya. Nah, maka dibolehkan, dan itu pula kalau darurat, ya. Dia tidak akan dapat ilmu kecuali datang ke masjid. Dia harus datang ke masjid karena ada perkara, misalnya karena di sekitarnya tidak aman atau yang lainnya. Ini karena darurat. Kemudian wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Tadi kan udah saya jelasin, baca Al-Quran itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan nggak boleh wanita haid, tapi mazhab Maliki membolehkan, dan juga beberapa ulama dari mazhab Syafi'i membolehkan khusus bagi wanita yang sedang program menghafal Quran atau guru-guru Al-Quran atau murid Al-Quran. Dibedain antara hukum baca sama hukum megang mushaf. Kemudian berikutnya, ya, wa yahrumu 'alal haidi wahda, dan diharamkan juga bagi wanita haid saum. Nah, apa bedanya dengan sholat? Kalau sholat tidak diqadha, kalau saum diqadha. Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqadha'is saum wala nu'maru biqadha'is sholat. Kami wanita disuruh mengqadha apa? Saum, tapi tidak disuruh mengqadha sholat. Ya, ada orang bilang, Ustadz, dari mana itu qadha sholat? Enggak benar, kan kata Aisyah, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Itu wanita yang haid nifas, mereka tidak disuruh mengqadha sholat, tapi mengqadha apa? Saum. Sekarang saya mau tanya ke akhwat atau ikhwan juga harus tahu. Misalnya akhwat itu dia bersihnya, misalnya azan subuh itu jam 4 lebih 5 menit. Wanita ini bersihnya sebelum bersihnya jam 4.00. Ya, atau setengah 4 dia bersih. Kemudian dia bangun, dan waktu itu lagi Ramadan. Dia bangun. Dia enggak sempat mandi karena takut keburu apa? Azan. Cuma bedanya 10 menit misalnya atau 15 menit. Dia ngecek ternyata saya udah bersih. Dia belum mandi tapi langsung niat saum. Sah enggak saumnya? Saumnya sah enggak? Ikhwan? Saumnya sah. Kenapa? Karena saum itu tidak ada syarat saum itu harus bersih, suci, toharoh. Ya, ada enggak saum itu harus wudu dulu? Enggak ada. Nah, tapi kalau misalnya akhwat, ya, bersihnya jam 4 bangun-bangun, ya sudah azan. Jam 4 lewat 5 menit sudah azan, pas jam 4 lewat 10 ke toilet. Pas dicek ternyata baru saja bersih, baru saja selesai keluar darahnya. Maka dia saum atau enggak? Enggak, karena dia sudah melewati waktu azan dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Sekarang wanita misalnya sudah bersih, ya, kemudian ya belum mandi, berhubungan suami istri, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak yang udah nikah? Boleh enggak? Siapa yang udah nikah? Boleh enggak? Ahwat ada yang udah nikah? Boleh enggak? Misalnya bersih jam, misalnya bada isya bersih. Bilang ke suaminya, terus bersih sana, hayu we sana gitu. Kata istrinya teh, tacan ibak, hujan tiris hayu we langsung. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak tahu. Hukumnya tidak boleh. Ya. Kenapa? Dia harus mandi dulu, harus bersuci dulu. Nah, lihat. Kalau saum enggak apa-apa, enggak bersuci dulu. Ya, tapi kalau sholat, dengerin ahwat. Kalau saum tadi enggak apa-apa, enggak bersuci dulu. Tapi kalau sholat, kalau berhubungan suami istri, maka harus apa? Bersuci dulu. Hati-hati, jangan hayu-hayu wae. Antum sabar. Kemudian
Wa uburul masjidi in khafat talwithahu bidam, dan nggak boleh lewat masjid ke dalam masjid kalau takut keluar darah. Ini juga sudah, ini hukum asalnya, tapi menjadi boleh karena sudah menjadi aman ya lewat masjid gitu ya. Karena aman sudah pakai pembalut. Kemudian wal istimta'u fi ma baina surrati wa rukbati. Ya, wal jima sekarang boleh enggak ya suami istri bercumbu antara pusar ya, antara pusar dan lutut. Ya, bermesraan suami istri berpelukan, hujan-hujan, ya, tiris. Ini belum pada nikah ya, kasihan. Boleh enggak? Ya, lagi haid kata istrinya, lagi haid teu naon da ya bercumbu hungkul ya. Tidak sampai berhubungan. Ya, tidak sampai berhubungan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan suami istri. Ya, kecuali berhubungan suami istri. Kemudian wal jima'u fil haidi minal kabair, berhubungan suami istri dalam keadaan haid termasuk dosa besar. Ya, kata suaminya, "Neng, ayo," kata istrinya, "belum bersih, sana tunggu sehari lagi." "Lah, udahlah, anggap we bersih." Dipaksa. Ya, dosa besar termasuk kabair. Ya, akhwat jangan nurut-nurut aja. Ya, termasuk kabair, termasuk dosa besar. Jadi kalau bercumbu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau berhubungan suami istri, yang dimaksud berhubungan itu apa? Berhubungan yang dimaksud adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Kalau fikih itu dijelasin. Ya. Bahkan wajib mandi itu kan udah pernah saya jelaskan, wajib mandi itu ya berhubungan walaupun tidak sampai keluar apa? Air mani. Ya, walaupun tidak sampai keluar air mani. Taib. Sekarang wajibu 'alaiha qada'u shaumi Ramadan duna salat. Ini sudah tadi tentang qada shaum. Wa idzan qata'ad dam halalaha shaum qabla al-ghusli. Sudah juga wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid. Orang yang nifas memiliki hukum yang diharamkan sama mirip seperti wanita haid. Ya. Adapun nifas artinya adalah darah yang keluar setelah apa? Setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan. Nah, ini ringkasan ya, berkaitan dengan hukum-hukum haid itu luas dan ini adalah ringkasannya. Ya, ini ringkasan. Jadi harus diingat kalau akhwat itu waktu sedikitnya, waktu banyaknya begitu ya. Karena pasti akan mengalami semuanya kalau wanita. Tapi sebelum dilanjut ke bab sholat, ada pertanyaan enggak bab ini? Karena langsung beda ini. Silakan. Mushaf, yang dimaksud mushaf adalah yang di dalamnya ada Al-Quran, tulisan Al-Quran. Kalau ayat misalnya di buku ini ada ayat enggak? Ada, tapi ini mushaf bukan, ini buku. Ya, sekarang tafsir. Saya misalnya bawa buku tafsir. Di tafsir itu kalau dibuka banyak enggak Al-Qurannya? Banyak, tapi itu buku tafsir. Jadi yang disebut mushaf adalah yang dia satu ada Al-Qurannya secara lengkap. Dua, dia dibuat memang untuk mushaf untuk dibaca. Ya, adapun selain itu maka tidak dikatakan mushaf. Misalnya ada tulisan Arabnya, ya, tidak akan mushaf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada rincian. Kalau tulisan selain Al-Qur'annya lebih banyak, maka bukan mushaf. Kalau sama maka mushaf, kalau lebih sedikit maka mushaf gitu. Itu kalau mungkin yang beberapa halaman saja ya, dihitungnya seperti itu. Gitu ya. Kalau di Bandung tuh banyak wanita haid megang mushaf, benar nggak? Ya banyak. Saya nggak tahu tuh ya dari mana gitu. Saya pernah juga dengerin ada yang ceramah gitu. Ini khilafiyah boleh gini. Dari mana? Apa pernah baca bukunya? Apa enggak gitu? Nggak ada soalnya mazhab yang mengatakan. Ada yang berpendapat cuma Imam Bukhari. Ya, dan itu tidak disebut sebagai landasan. Ya.
Jadi nggak tahu dari mana. Jadi ya nggak boleh. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya, maksimal bersihnya ya. Waktu bersihnya wanita minimal 15 hari. Keluar lagi masih haid karena masih 15 sampai 15 hari, misalnya gini. Nifas juga sama. Misalnya haid. Hari kelima haid. Hari ke-6 biasanya 7-8 hari, 7 hari misalnya. Hari kelima haid, sore-sore berhenti. Tungguin sampai besok. Besoknya ternyata keluar lagi misalnya, maka masih haid sampai 15 hari. Gimana kalau misalnya kan saya ada waktu sholat, kan banyak yang kelewat, maka dilihat sampai tadi misalnya pagi, dilihat sampai besok lagi. Kalau dia tidak keluar berarti dia sudah bersih. Dia mandi, ya mandi sholat. Yang tadi kelewat sholat. Nah, misalnya baru 3 hari kemudian, berarti tadi 5 tambah 3 8. Hari ke-9 keluar lagi darahnya, maka masih disebut haid. Masih disebut apa? Haid. Sampai 15 hari kalau lewat baru disebut istihadah. Nifas juga gitu, banyak yang wanita nifas tuh gitu. Berapa hari, 10 hari berhenti, sehari haid nifas lagi berhenti gitu. Gitu ngitungnya ya. Jadi dilihat, tapi ingat tentang qada sholatnya gimana, Ahwat? Cara qada sholatnya? Ini Ikhwan juga harus tahu. Kalau Ahwat ya bersih di waktu asar, maka dia harus sholat apa? Misalnya sholat apa? Misalnya jam 4, Ahwat bersih jam 4, terus mandi. Jam 5-nya mau sholatnya sholat apa aja? Sholat asar aja? Duhur dan asar. Ya, duhur dan asar. Sholat yang bisa dijama, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau bersih di waktu yang kedua, berarti asar atau di waktu isya, maka sholat yang sebelumnya juga harus dilakukan. Misal, Ahwat bersih jam 9 malam, langsung mandi. Sholatnya sholat apa? Maghrib dan isya. Tapi kalau sholat subuh enggak. Sholat subuh bersih misalnya jam 5, ya, langsung mandi dan hanya sholat subuh. Tapi untuk asar maka tambahin dengan luhurnya, dan ini semua pendapat jumhur mazhab, ya. Yang beda hanya pendapatnya Syekh Utsaimin, ulama mutaakhirin. Faham, Ahwat? Baik. Sekarang kita masuk bab salat. Babus salat. Ya, salat adalah salah satu rukun di antara rukun Islam. Salat artinya doa secara bahasa. Salat maknanya apa? Berdoa secara bahasa. Tapi secara syar'i, salat itu adalah gerakan dan ucapan yang ditentukan oleh syariat, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Jadi dalam Islam itu ada makna secara bahasa, ada makna secara syar'i yang tidak bisa difahami kecuali dengan memahami agama secara keseluruhan, memahami hadis, memahami usul fikih, memahami pendapatnya para sahabat dan yang lainnya. Maka orang bisa memahami dengan benar, ya. Kalau enggak nanti menyeleweng seperti sekarang tuh lagi rame, ya, yang bilang di Al-Qur'an enggak ada waktu salat 5 waktu, ya. Karena orang nggak ngerti agama, baca Al-Qur'annya hanya baca sendiri, bahasa Arab nggak ngerti, hadis nggak hafal, nggak tahu usul fikih, nggak tahu hukum-hukum dalam akidah, nah maka menjadi batil. Ya, taib. Salat adalah satu-satunya syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkannya di mana? Di langit ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ya. Dan salat adalah rukun
di antara rukun Islam, siapa saja, perhatikan ini akidah nih, siapa saja yang mengingkari bahwa sholat itu rukun, maka dia kafir. Saya ulangi lagi, siapa yang mengingkari sholat itu rukun, bahwa sholat itu wajib, maka dia apa? Kafir, keluar dari Islam. Sama seperti orang yang menolak sholat karena apa? Bilang dah nggak ada sholat duhur di Al-Quran mah. Ya nggak ada, saya mau sholat duhur. Ya, dia kafir, dia keluar dari Islam. Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, perbedaan, perjanjian antaraku dengan umatku adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, faqad kafaro, kata Nabi, dia telah kafir, keluar dari Islam. Beda dengan orang yang tidak sholat karena malas. Orang ada yang nggak sholat karena malas, ada nggak? Banyak di jalanan yang nggak sholat. Nah tuh Jumatan, lah roream atuh. Nah tuh Jumatan, ya parkiran sana nunggu. Gitu. Nah tuh Jumatan, ya atuh lamun teu dagang kete. Nggak Jumatan. Di waktu Jumatan malah dagang di depan sekolah SD. Ya. Kenapa? Ya udah lumayan jam sakieu teh. Gitu. Terus nggak Jumatan, malas. Ya, tapi dia tahu kan wajibnya, apa wajib. Maka dia fasik, dia adalah orang fasik, orang pembuat dosa besar. Ini orang pembuat dosa besar. Taib. Sholawat yang diwajibkan ada 5 dengan mendapatkan pahala seperti 50 pahala sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika awal disyariatkannya sholat sekian kali sampai 50 kali dan kemudian dikurangi lagi menjadi 5 kali dengan pahala seperti 50 kali orang sholat. Ini kemudahan bagi umat. Bayangkan ya kalau sholat 50 kali, tiap setengah jam orang sholat. Ya, setengah jam kurang azan. Mual aya kantor antum. Ya. Karege ngantor, karege buka laptop, azan deui ka masjid deui. Ya. Balik deui ka masjid. Balik deui ka kantor, azan deui. Azan wae sih. Ya. Kantorna di masjid jadina. Ya. Ini kemudahan rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad. Ya, dijadikan sholat, dan sholat 5 waktu saja kita masih lalai. Taib, wa taqdimus salat ala waqtiha wa ta'khiriha an waqtiha bi ghairi uzrin minal kabair. Dengarkan. Salat sebelum waktunya dan salat setelah waktunya, lewat waktunya, dengan sengaja hukumnya dosa besar. Ya, dosa besar. Misalnya aya tugas ke Jakarta, rapat jam 8 kudu aya di Jakarta. Berangkat dari rumahnya 3:30, subuh we heula 3:30. Allahu Akbar, kata istrinya teh pas salat naon? Salat subuh, belum azan. Enggak apa-apa, soalnya mau rapat. Dosa besar dan salatnya tidak diterima. Ya, salatnya diterima. Maka nanti akan ada syarat-syarat salat. Di antaranya adalah orang harus masuk waktu, harus tahu waktunya. Ya, tahu waktu. Kalau dia sengaja melakukannya maka dia dosa besar, atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya, mengakhirkan sholat dari waktunya juga dosa besar. Rukhsah dalam sholat itu hanya ada 3. Saya ulangi lagi. Rukhsah mengakhirkan sholat itu hanya ada 3. Dalam hadis disebutkan. Yang pertama adalah karena lupa. Udah kerja ngurus banyak urusan, pas sampai rumah astagfirullah belum sholat duhur, sekarang udah asar. Lupa, dia dimaafkan. Yang kedua karena tidur. Karena apa? Tidur. Ya. Tidur jam ba'da duhur, tidur. Aduh lagi hujan, ya libur, tidur ba'da duhur jam 1, bangun 5:30. Ya, jam 1 tidur, bangun 5:30, pas mau sholat udah maghrib. Ya, dia dimaafkan karena sholatnya yang ketinggalannya dilakukan tidurnya sebelum azan. Tapi kalau tidurnya setelah azan dosa besar. Udah kedengeran azan Allahu Akbar. Bismika Allahumma amutu. Dosa besar. Ya, kenapa? Karena dia menyengajakan tidur setelah dikumandangkan azan, bukan termasuk yang rukhsah. Kalau ditanya, kok kamu ketiduran? Nah, tadi kan tidurnya setelah azan. Dengerin ya.
Tidur yang paling nikmat itu kalau sudah dikumandangkan azan. Itu setan luar biasa. Karena kalau waktu azan setan lari semua dari masjid ke rumah-rumah. Gitu. Maka kalau pas azan sok ya ada orang susah tidur malam-malam. Pas waktu azan jadi tunduh ya. Kena tenang ya senada masjid di kompleks saya mah komatna ge lami. Lep tidur, bangun-bangun udah kelewat waktunya. Nah gitu. Yang ketiga yaitu adalah karena dipaksa. Dipaksa seperti orang di penjara di daerah-daerah yang rawan, orang-orang yang nggak bisa sholat, ya pekerja kalau kamu nggak begini, kamu akan begini, kalau nggak kamu akan dihukum dan seterusnya. Mereka dimaafkan. Jadi ada 3 orang yang dapat rukhsah. Apa aja tadi? Lupa. Yang kedua ketiduran, ya yang ketiga yaitu dipaksa. Nah, kemudian sebelum bicara tentang fikih dalam praktek sholat, ya Syekh Imam Aba Fadl memulai dengan memberitahu, mengajarkan waktu-waktu sholat. Ini penting walaupun Ustaz aya nama tu aya azan. Ya, antum lamun di dieu aya azan. Kalau suatu hari lagi safar di negara-negara yang enggak ada azan. Ya, atau di daerah antum lagi di gunung atau di mana, harus tahu. Nah, waktu sholat yang pertama kali sholat duhur. Sekarang saya mau tanya, kenapa urutannya duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Ya, ada yang tahu nggak? Urutan sholat tuh naon heula, subuh heula, duhur heula, asar heula atau apa dulu? Kenapa duhur dulu? Kenapa duhur dulu? Ada yang bilang Isya Ustaz, soalnya Isya Islam, Isya esna subuh, cenah gitu. Elna lohor, cenah bahasa Sunda eta mah tuh. Ya. Ana asar, emna maghrib, cenah gitu. Kenapa zuhur dulu, ikhwan akhwat? Karena zuhur adalah waktu pertama yang diperintahkan, diwajibkan Nabi sholat. Jadi urutannya dimulai zuhur. Jibril ketika pulang dari Mi'raj, Rasul udah berada di bumi. Besoknya Jibril ngajarin Nabi sholat. Kata Jibril, Rasulullah ayo kita wudu, diajarin wudu. Habis wudu Rasulullah ayo kita sholat. Jibril yang jadi imam, Rasul yang jadi makmum. Beres sholat, kata Jibril, Rasul tak iya teh awal waktu lohor. Dikasih tahu ini awal waktu duhur. Besoknya waktu duhur di waktu yang beda, diajak lagi ayo sholat. Pas beres sholat kata Jibril, Rasul ini akhir waktu duhur, tak yang kemarin awal waktu duhur, tak iya akhir waktu duhur. Ingat. Jadi gitu cara ngajarin Jibril cara ngajarin Nabi Muhammad SAW dengan praktek langsung. Ya, Jibril yang jadi imam dikasih itu. Asar juga begitu. Nah ini awal waktu asar, nah ini awal akhir waktu asar, nah ini awal waktu maghrib, nah ini awal waktu isya, ini akhir waktu isya, begitu. Nah awal waktu zuhur itu kapan? Idza zalatis syamsu, kalau matahari sudah tergelincir sedikit. Jadi kalau antum berdiri, ada waktu di mana matahari pas banget di atas kepala, betul? Nah itu belum masuk waktunya. Lewat dikit langsung masuk waktu zuhur. Lewat dikit itulah waktu masuknya sholat zuhur. Sampai kapan? Waktu zuhur itu kalau ada yang nanya, sampai kapan sih waktu zuhur kalau kita nggak bawa jam, HP mati? Ya, nah, idza sara dhillu kulli syai'in mithluhu. Kalau seandainya bayangannya setinggi bayangan orangnya. Misalnya antum berdiriin kayu di depan truk. Kayunya 50 cm. Kalau bayangannya sama seperti kayunya, tingginya berarti itu sudah habis waktu duhurnya. Kalau antum berdiri, bayangan itu kan kalau semakin sore bayangannya semakin gede. Semakin panjang. Kalau bayangannya udah semakin panjangnya sama, nah berarti itu sudah habis waktu duhur. Ya ini nggak apa-apa, harus diketahui. Ya walaupun sekarang sudah ada, tapi ini harus tahu juga karena banyak juga masjid-masjid yang kecepatan azannya, betul nggak? Ya banyak di banyak kampung di
daerah kita, di masyarakat kita tuh aya masjid yang sahur, cenah ieu masjid yang buka soalna tereh cenah itu. Masjid yang sahur soalna telat wae 15 menit. Lumayan nambah sapiring ya. Nah, ini kan enggak benar. Nah, ini patokan yang penting. Nah, jadi saya ulangi lagi. Waktu zuhur awalnya apa? Kalau matahari di atas kepala sudah lewat sedikit. Akhirnya kapan? Kalau bayangan kita sama seperti tingginya kita. Yang kedua, waktu asar. Nah, kalau waktu asar awal waktunya kapan? Yaitu ketika habisnya waktu zuhur. Kok maghrib? Ujuk-ujuk ke maghrib. Ya. Awal waktu asar habisnya kapan? Kalau sudah awal waktu asar masuknya kapan? Kalau sudah habisnya waktu zuhur, berarti ketika bayangan sudah sama azan asar. Mungkin di kampung-kampung dulu gitu ya, nggak ada jam, nggak ada apa, berdiri heula muadzin teh. Wah geus sarua langsung azan. Allahu Akbar, Allah gitu. Nah, kemudian akhir waktu asar kapan? Yaitu ghurubi syams, yaitu ketika terbenamnya matahari. Tapi perhatikan, dalam mazhab Syafi'i dan dalam semua mazhab, waktu asar itu ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ada waktu di mana orang boleh sholat di waktu-waktu itu sebebasnya. Tapi ada waktu darurat. Waktu ikhtiar itu yaitu adalah sekitar kurang lebih sampai jam 5. Kalau sudah lewat dari situ atau lewat jam 5 itu namanya waktu darurat. Ya, waktu darurat itu maknanya kalau dia darurat saja baru boleh sholat di waktu itu. Kenapa? Karena ya asar termasuk yang dilarang orang mengakhirkan sholat. Semua sholat nggak boleh diakhirkan, cuma asar termasuk yang ada ancaman yang kuat. Kemudian ya. Jadi asar itu ada waktu ikhtiar dan atau ada waktu darurat. Kemudian maghrib, kapan waktu awal maghrib? Awal waktu maghrib kalau sudah masuk apa? Sudah terbenamnya matahari. Jadi habis waktu asar masuk waktu maghrib. Nah, akhir waktu maghrib kapan? Akhir waktu maghrib ketika mega merah sudah hilang. Suka ada di langit kelihatan merah. Nah, kalau itu udah hilang berarti akhir waktu maghrib. Ini ada mazhab perbedaan lain tapi nggak perlu saya jelaskan. Udah ini yang paling kuat. Ya. Kemudian awal waktu isya kapan? Ketika sudah tidak ada lagi mega di atas, di ufuk nggak ada lagi warna merah, berarti sudah masuk waktu isya. Akhir waktu isya kapan? Dikumandangkannya adzan subuh. Ya, dikumandangkannya adzan subuh. Ada nggak ada yang bilang biasanya jam berapa? Pernah dengar jam 11. Terus ada lagi pendapat yang lain? Nah, dalam mazhab Syafi'i akhir waktu isya itu adalah apa? Azan subuh. Ini juga sama. Bukan hanya asar tadi ya, ini juga sama, ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tuh boleh milih di situ. Ada waktu darurat, nggak boleh kecuali darurat banget, yaitu adalah tengah malam. Sebelum jam 12 malam itu waktu ikhtiar. Orang ngaji heula, makan heula, boleh nanti jam 9 sholatnya itu masih dibolehkan. Tapi kalau lewat jam 12 malam itu namanya waktu apa? Darurat. Ya, waktu darurat itu adalah ya boleh karena saya tadi kan kesiangan, karena saya tadi kan lagi naik mobil, tadi kan tetangga ada yang meninggal, saya ngurus yang meninggal, makanya saya baru sholat isya. Nah, itu namanya darurat. Ya, paham ya? Nah, jadi tidak sembarangan misalnya waktunya ini banyak, santai deh, enggak gitu. Jadi kita harus mencari waktu yang memang yang terbaik. Nah, sampai subuh dulu. Dan adapun waktu awal subuh itu adalah ketika munculnya fajar. Ya, munculnya apa? Fajar. Ada fajar di sini? Ada dua. Ya. Nah, fajar itu ada dua. Memang ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Ya, ada fajar bohong, ada fajar benar. Ya, ada dua. Ini namanya fajar sodik. Di situ kan ada di buku juga disebut fajar sodik. Ya, fajar sodik itu ketika azan subuh. Ya,
terlihat ketika orang sudah bisa sudah mulai bisa membedakan sudah mulai terlihat fajarnya. Nah, ini waktu-waktunya. Sekarang saya gini, perhatikan. Tadi kan sudah diberitahukan waktu-waktu awal sholat dan akhir-akhir waktu sholat. Oh ini, akhir waktu subuh itu adalah terbitnya matahari. Jadi kalau sudah mulai kelihatan sinar matahari, sudah habis waktu. Habis waktu apa? Waktu subuh. Ya. Wa afdalul a'mal al-mubadaratu bis sholati fi awwali waqtiha. Ustaz, mana waktu yang paling baik sholat di awal waktu sebagaimana hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Itu amal yang paling utama. Jadi sholat ya tetap amal yang paling utama di awal. Tapi tadi boleh begini, boleh begitu. Ya. Kemudian wa yusannul ibrad bizuhri, ya, disunnahkan ibrad, mendinginkan waktu zuhur. Ini enggak berlaku di Indonesia. Maksud mendinginkan tuh gini, ini harus difahami. Nah, ini bahasa syariat sama bahasa tulisan buku Arab tuh enggak bisa. Kalau ada orang bisa gini. Ada yang bilang gini, jamaah sana. Salat itu bisa mendinginkan hati, karena Nabi pernah bilang ke Bilal, ya Bilal abrid bizuhur, ya wahai Bilal dinginkan dengan waktu zuhur. Jadi Rasul merasa dingin padahal di musim panas itu dengan sholat waktu zuhur. Sanes kitu maksudna abrid bizuhur tuh kan lagi matahari kalau waktu zuhur masuk masih panas-panasnya abrid bizuhur tuh sholatnya rada jam 1:30, jam 2, itu maksudnya abrid bizuhur, dinginkan di waktu zuhur. Bukan sholat mendinginkan hati, bukan. Ya, beda lagi itu urusan amal hati, beda lagi. Ini tentang hukum. Lihat kalau keliru baca memahami bahaya. Nah, disunahkan di daerah-daerah yang sangat panas. Wah, ini susah ke masjid. Atau misalnya di masjid panas sekali, orang balik lagi susah, atau pokoknya boleh enggak nanti sholatnya rada jam 1:30 atau jam 2 ketika orang sudah mulai banyak berdatangan dan sudah mulai enggak terlalu panas. Boleh, tapi di Indonesia mah enggak berlaku. Indonesia mah enggak aya panas gitu. Di Arab, ya, di Afrika, nah itu ya, luar biasa itu. Kalau keluar itu bisa mimisan, merah gitu. Ya. Mahasiswa yang di Saudi itu, ya saya dulu waktu kuliah gitu. Awal-awal pasti seminggu, 2 minggu pertama mah mimisan terus. Karena belum kuat. Dan waktu itu lagi musim panas. Kemudian waman akhara sholat hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bi ghairi udrin aso. Siapa yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktu sholat sebagiannya. Tadi kan kalau mengakhirkan sholat tanpa udzur semuanya udah itu dosa besar. Sekarang begini, ada orang sholat, dia belum sholat duhur, baru sholat duhur jam 2:30. Asar teh jam 2:30 lewat 10 menit, misalnya jam 3:40. Dia wudu, sholat. Lagi sholat, 3 rakaat dari sholat duhur masih di waktu duhur. 1 rakaat terakhirnya sudah azan asar. Maka dia disebutkan orangnya maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Karena sebagiannya masuk waktu asar. Ya, karena sebagiannya masuk waktu asar. Ini kalau tanpa uzur, ya, kalau tanpa uzur. Sekarang saya mau tanya ke ikhwan akhwat, ya. Ke ikhwan akhwat. Kalau orang, ya, sholat kesiangan, ketiduran, bangun kesiangan, kemudian dia wudu dan kemudian dia langsung sholat, baru 1 rakaat, kemudian azan. Misalnya asar tadilah. Baru satu rakaat azan asar. Gimana sholatnya? Sholatnya sah. Tapi sholatnya sholat apa itu? Perhatikan, sholat itu ada dikelompokkan jadi 2 macam dulu ya. Ada namanya sholat adaun. Ada itu maksudnya sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Yang kedua sholat qadha.
Sholat qada itu sholat yang dilakukan di luar waktu, sudah kelewat waktunya. Nah tadi orang yang tadi sholat baru 1 rakaat, kemudian azan asar. Sholat qada apa sholat ada? Sholat ada. Batasan minimalnya 1 rakaat. Perhatikan, batasan minimalnya 1 rakaat. Maka kalau misalnya ikhwan akhwat mau misalnya duhur belum sholat, mau mengqada sholat duhur, tapi asar nage kesiangan, ya asar juga kesorean. Misalnya tadi duhur belum sholat, berarti harus diqada, baru mau sholatnya jam 5:30. Maghrib baru mau sholatnya 5:30, tapi asar juga belum, berarti ada PR duhur sama asar. Asar masih di dalam waktu, duhur sudah di luar waktu. Tapi maghrib sebentar lagi. Kalau antum sholat duhur, ya, maka nanti asar nggak kebagian waktunya dan keburu masuk waktu maghrib. Maka apa yang harus dia lakukan? Sholat asar dulu baru sholat duhur. Kenapa? Karena khawatir nanti semuanya menjadi qada. Karena qada itu tadi dosa kalau tidak ada uzur. Ya, qada itu berarti kan keluar di waktu sholat, berarti dosa. Sekarang gini, akhwat sholat tadi makan 1 rakaat, ayeuna mah gini sholat, ya pas baru aja sujud pertama Allahu Akbar azan maghrib, ini lagi sholat asar, disebutnya qada apa ada? Qada, karena tadi batasannya 1 rakaat penuh. Saya ulangi lagi, 1 rakaat penuh. Tapi kalau baru ruku, baru sujud, maka sholatnya semuanya menjadi sholat qada. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia berdosa kalau dia melakukannya dengan sengaja. Pulang dari kantor, ya, sampai di jalan wah macet, keweh di rumah. Sampai ke rumah, walah 10 menit deui isya, langsung wudu, baru juga Allahu Akbar, baru ruku azan isya. Ya, baru ruku azan isya. Begitu, maka sholatnya menjadi sholat apa? Qada. Ya, sholat qada, bukan sholat ada. Sholat ada itu sholat yang dilakukan di dalam waktunya. Nah, maka siapa yang mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya walaupun sebagian dari sholatnya, maka dia telah bermaksiat. Kenapa? Karena sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan bagi orang beriman dan waktunya sudah ada, sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Ya. Baik, sekarang jam berapa? Jam 5 pas. Sedikit lagi. Al-ijtihadu fil waqt wa man lam ya'rif waqtaha wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin wa man fatahu fardun bi ghairi udhrin wajaba alaihi qadahu 'alal fawr. Perhatikan, siapa saja yang enggak tahu waktunya, antum misalnya lagi safar, suka ada enggak gini, lagi safar, saya mah sholat heula, sholat enggak nanya dulu, beres assalamualaikum Allahu Akbar karek azan. Ya, misalnya antum lagi jalan-jalan ke Jawa, ya, tiba-tiba beres sholat azan, maka sholatnya sah nggak? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat di luar waktu, dia harus mengulang. Ya, dia harus apa? Mengulang. Nah, maka sholat itu ada 3 macam. Sholat di luar waktu maka tidak sah, dia harus mengulang. Ya, disebutnya gimana kalau dia nggak tahu, disebutnya sholat sunnah. Kalau dia tidak sengaja, sebutnya sholat sunnah, dia harus mengulang. Sholat di tepat waktu, sholat ada. Ya, sholat di luar waktu maka dia harus qada. Kalau sudah lewat daripada waktunya namanya sholat qada. Namanya sholat qada. Nah, maka wajib orang itu cari tahu dulu waktunya sudah masuk atau muadzin juga sama, nggak boleh asal azan langsung azan. Ya, dia harus cari tahu dulu ini sudah masuk waktu sholat atau
belum. Sama nanti hubungannya sama buka saum, sama hubungannya sahur, semuanya masuk ke situ. Ya, maka wajib dia mencari tahunya. Ya, dengan cara apa? Belajar, dengan cara belajar atau kebiasaan, dilihat lingkungan dan seterusnya. Ya, di negeri itu jam berapa? Kalau di Indonesia, di Bandung patokannya apa? Yang paling bisa dijadikan patok. Kalau di Saudi itu Masjid di Madinah misalnya Masjid Nabawi, semua masjid di kota Madinah ngikutin azannya Masjid Nabawi. Qomatnya juga demikian. Misalnya qomatnya harus 15 menit setelah azan, sama semuanya, nggak ada yang beda. Jam lagi sama. Ya. Kalau di kita di Bandung lebih bagus patokannya mana? Jamnya siapa? Jam tetangga, jam siapa? Jam kantor atau jam siapa? Ada yang pengurus masjid nggak di sini? Pengurus masjid ada? Pengurus masjid? Bukan, ada yang jadi pengurus masjid? Fajar Sodik atau Fajar Kadzib? Patokannya kalau di Bandung ya di setiap daerah itu bagusnya ngikutin patokan yang sudah ditetapkan jamnya oleh pemerintah. Ya, misalnya Bandung ya oleh Kota Bandung. Kita ngikutin itu. Ya, ngikutin itu. Kalau nggak tahu ya di Indonesia mah iya nanti kreatif. Di tempat saya juga sama. Tiba-tiba azan 10 menit tuh azan. Ya. Kok berani gitu langsung azan. Padahal kalau ada orang tiba-tiba buka batal kalau belum terbenam mataharinya. Ya, kalau lagi saum azan maghrib atau misalnya sahur juga tiba-tiba kecepatan terlambat azan subuhnya. Ya, azan subuh orang makan aja udah belum azan sana gitu. Nah, ini maka harus hati-hati. Kemudian kalau terlewat sholat wajib maka dia harus qadha. Ini sudah dibahas. Tapi mungkin sampai situ dulu. Ya, berikutnya nanti kita akan bahas waktu yang diharamkan sholat. Kapan saja haram orang sholat di waktu itu. Dan siapa saja yang wajib sholat. Ya, siapa saja yang wajib sholat. Termasuk syarat-syarat sholat nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Taib, ini yang tentang waktu aja satu lagi lah tanggung ya. Ini soalnya masih masuk dalam fasal sebelumnya. Al-awqatul lati tahrumu fiha shalat. Waktu yang diharamkan salat ada 5 waktu. Perhatikan. Ini harus tahu, waktu yang diharamkan di dalamnya apa? Salat. Ada 5 waktu. Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud diharamkan salat itu salat apa? Salat apa? Kalau fardu gimana? Nanti misalnya orang terlambat sholat, belum sholat, nyampe ke rumah baru mau sholat, masuk waktu dilarang. Nah, yang dimaksud sholat sunnah yang tidak terikat, sholat sunnah mutlak. Kok mutlak tuh apa Ustaz? Gini, sholat sunnah tuh ada 2 macam, 2 kelompok. Ada sholat yang terikat dengan sesuatu, ada yang tidak terikat dengan sesuatu. Saya tanya, orang masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid. Kenapa dia sholat? Karena masuk masjid. Datang ke masjid itu sholat. Ada sebabnya enggak? Ada. Jadi ini namanya sholat yang ada sebabnya. Saya ulangi lagi, ada sholat mutlak itu tidak ada sebabnya. Maksudnya tidak terikat dengan apapun. Ini ada sholat yang dia ini ada sebabnya. Sebabnya itu bisa setelahnya atau sebelumnya atau sedang terjadi. Tadi orang masuk masjid. Kenapa sholat? Nah, sholat 2 rakaat, sholat naon? Tahiyatul masjid. Ya. Ngumpul di masjid. Anu ngaimaman, sholatna 2 rakaat, rukuna 4. Sholat naon? Sholat gerhana. Kenapa orang sholat gerhana? Karena ada gerhana, enggak mungkin. Kenapa sholat gerhana di masjid ini? Hoyong we tos lami teu sholat gerhana. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena ada sebab, nggak mungkin kalau tidak ada sebab orang sholat. Nah, ini namanya sholat sunnah yang ada sebab, dia terikat dengan sesuatu dan dia terikat dengan waktu itu. Nggak mungkin sholatnya misalnya gini, sholat malam
Salat duha, ya asar salat 2 rakaat, salat 4 rakaat, salat naon salat duha. Duha mah atau di waktu duha, sanes di waktu asar. Nah, ini terikat dengan waktu, terikat dengan apa tadi? Dengan sebab ada sesuatu kejadian, ya. Ada orang salat nggak ada ruku, nggak ada sujud, namanya salat apa? Salat jenazah, salat mayit. Mungkin nggak ada yang meninggal tiba-tiba salat? Antum salat di masjid diliatin sama jamaah teh salat naon? Jang salat naon? Salat jenazah. Mana jenazahnya teh aya? Mungkin ya. Namanya juga salat ada sebab. Ya, ada sebab. Nah, selain ini semua ada salat yang tidak ada sebab, salat mutlak. Salat saya pengen salat aja. Ya, salat sunnah boleh nggak? Boleh, kapan saja. Kayak orang mau nunggu khatib naik mimbar kalau Jumatan, ada yang salat lagi. Boleh nggak? Boleh, selama di luar waktu yang diharamkan. Karena ini kita lagi ngomongin ini. Kalau salat wajib mah, walaupun dia di waktu yang diharamkan, kalau belum salat harus langsung salat. Bahkan ini udah saya jelaskan sebetulnya sebelumnya, jadi tadi tidak dijelaskan. Orang yang dia mengqadha salat tidak ada uzur, maka dia harus mengqadhonya segera. Ya. Enggak sampai misalnya enggak ada uzur, sampai rumah belum salat maghrib tapi sudah masuk waktu isya. Kata ibu nate, salat heula, ke mah ya makan heula lapar atuh, macet. Makan, beres makan teh salat heula. Ieu Persib kerek main. Nah, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, dia harus langsung salat. Kenapa? Karena dia tidak ada uzur. Kalau ada uzur boleh. Tapi apa saja waktu yang diharamkan? Yang pertama ketika mulai terbitnya matahari, berarti dari mulai kapan? Dari mulai waktu akhir waktu subuh. Mulai kelihatan sinar matahari sampai waktu syuruk yang disebut orang-orang sholat syuruk, tahu? Ya, sekitar 45 menit dari waktu subuh. Nah, sampai waktu itu matahari sudah mulai kelihatan sinarnya. Nah, maka itu namanya sholat waktu syuruk, boleh. Sampai situ, sampai waktu syuruk itu. Nah, di antara waktu subuh, beres sholat subuh, assalamualaikum orang zikir, mulai itu kelihatan mulai rada terang sinar-sinar matahari, maka sudah nggak boleh lagi sholat. Sampai syuruk, mulai mataharinya sinar semakin naik, baru boleh sholat kembali, namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat awal waktu duha. Awal waktu duha sampai kapan? Sampai matahari tepat di atas kepala kita. Ya, beberapa menit sebelum tergelincirnya matahari. Ya, sebelum adzan duhur. Maka kalau ada orang nunggu di masjid, udah tahiyatul masjid, udah belum adzan subuh terus dia mau sholat lagi, sholat mutlak, kasih tahu jangan, sekarang lagi nggak boleh sholat mutlak, tunggu 2 menit lagi adzan, tunggu 3 menit lagi mataharinya tergelincir. Ya, nah paham ya? Ini waktu yang dilarang, haram hukumnya sholat di waktu itu. Kemudian wa indal isfar, ketika matahari menguning, ya sore-sore udah mau ke maghrib. Nah, kemudian setelah itu ba'da sholat subuh, udah tadi dibahas. Ya, ba'da sholat subuh. Nah, perhatikan, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan apa? Matahari. Kalau dengan matahari ada 3 waktu. Kapan aja tadi terbitnya matahari? Ya. Ketika terbitnya matahari sampai matahari itu setinggi anak panah. Ya, setinggi anak panah, udah kelihatan waktu duha berarti masuk. Yang kedua yaitu adalah ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Yang ketiga ketika sore hari sebelum maghrib. Nah, 2 lagi, kan ada 5 waktu yang diharamkan. 2 lagi berkaitan dengan bukan dengan matahari, berkaitan dengan amal. Yaitu adalah sholat diharamkan setelah subuh dan sholat diharamkan setelah sholat asar. Ya, beres sholat asar, sholat apa? Pengen sholat, nggak boleh. Ya, nggak boleh sholat bada asar.
Dan tidak haram sholat yang ada sebabnya, tadi sudah tahiyatul masjid, gerhana, ya, sholat istikharah, sholat taubat, ya. Ba'da asar menjelang maghrib tiba-tiba sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Tadi di kantor Ustadz nawarin ada akhwat yang siap nikah, jadi saya mau istikharah dulu ini, gitu. Boleh nggak? Boleh istikharah, karena itu termasuk ada sebab ya, sholat istikharah. Dan juga diharamkan sholat ya setelah khotib naik mimbar di hari Jumat kalau selain sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid harus. Sekarang saya mau tanya ke antum, penutup. Antum masuk masjid, khotib baru naik mimbar, baru mau azan. Mana yang lebih baik, sholat tahiyatul masjid apa dengerin azan? Tahiyatul masjid. Terus tadi dengerin azan. Ada lagi pendapat lain? Hah? Dengerin azan. Coba apa dalilnya? Sok diskusi. Apa dalilnya? Mana yang lebih utama? Ya, jumhur yang lebih utama adalah dua-duanya boleh dua-duanya. Mana saja boleh, tapi lebih utama lebih, kalau jumhur fuqaha lebih memilih sholat tahiyatul masjid, tapi mazhab Syafi'i lebih memilih mendengarkan azan. Kenapa tahiyatul masjid? Karena jumhur fuqaha mengatakan karena mendengarkan khutbah itu wajib, menjawab orang azan itu hukumnya sunnah, maka harus cepat-cepat sholat biar bisa dengerin khutbah, ya, biar bisa dengerin khutbah, ya. Nah, kan ahwat mata Jumatan dan naon. Paham ya? Baik, sampai sini dulu ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya tentang siapa saja yang wajib sholat, ya, dan kemudian syarat-syarat sholat nanti mungkin diulang. Belum masuk ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan ahwat. Kodo, nanti harus dikodo kalau sudah bersih, ya. Harus dikodo. Misalnya belum sholat asar, asar heula, nanti sebentar beberes dulu. Pas ke toilet jam 4. Haid. Tadi sudah masuk waktu asar, dia harus dikodo asarnya. Kapan dikodonya? Nanti kalau sudah bersuci, kalau sudah bersih. Ya, paham? Ada lagi ahwat? Iwan ada pertanyaan? Silakan, sok. Siapa? Iya. Nggak ada yang bangunin. Kasihan. Iya, terus? Apakah kita bisa langsung sholat subuh walaupun matahari sudah terbenam? Iya, berarti qadha. Kalau matahari sudah terbenam berarti tidurnya lama pisan. Qadha ya. Salatnya qadha, harus langsung sholat. Ya, qadha, ya. Qadha. Tapi ya kalau tiap hari ya gawat. Perhatikan. Sholat itu, ya, bangun itu kalau tidak diniatkan, tidak diikhtiarkan, nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Terus setan akan ikut terus mengganggu kita. Jadi harus benar-benar diniatkan gitu. Pasang alarm. Lihat kalau pasang alarm, akhwat, ikhwan, ya, alarm biasanya simpan di mana? Alarm tuh pakai apa sekarang biasanya? Akhwat? Alarm biasanya pakai apa? Pakai HP, ya, di HP. Alarm biasanya di HP. Kalau mau bangun subuh, ya, alarmnya di HP. HP-nya disimpan di pinggir kepala. Namun hurung tinggal thread di paruman, ya. Itu kan gak niat, ya. Jauhkan si alarmnya, simpan di luhur lemari gitu.
sing tarik suarana, ya gitu. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang kemudian sebelum sholat, sebelum tidur wudu, ya. Kemudian ini kebiasaan ikhwan akhwat, perhatikan di antara kebiasaan yang harus dilakukan sebelum tidur selain wudu apa? Ngepruk-kepruk dulu apa? Kasurnya sambil beristiadzah, mengucapkan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa'udzubika rabbi ayahdurun. Kata Nabi, kalau tidak melakukan itu, ya bisa jadi setan sudah ada duluan di situ tidur, dipeluk antum sama setan. Antum sendirian? Enggak, sebetulnya enggak sendirian meureun. Ya. Meureun ada temennya. Iya, dipeluk. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ikhwan akhwat, silakan. Ya kalau untuk kajian belajar boleh, ya. Dan itu salah satu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Misalnya ba'da isya, ba'da maghrib ngaji sampai misalnya ba'da maghrib ngaji sampai jam 9, boleh nggak sholatnya jam 9? Boleh. Dan itu termasuk yang disunnahkan. Tapi tetap saja khilafiyah, karena sebagian mengatakan tetap aja waktu yang paling baik sholat mah di awal waktu, karena ada sabda Nabi secara mutlak mengatakan as-sholatu ala waktiha atau as-sholatu fi awalil waqt, sholat di awal waktu. Nah ada yang mengatakan ini khusus hanya untuk isya, ya hanya untuk isya. Tapi bukan buat nonton bola, bukan, ya main game, bukan, ya. Jadi itu apa menjadi sunnah. Tapi boleh nggak kita misalnya nanti diakhirkan? Boleh, tidak apa-apa, ya. Misalnya jam 10, jam 9. Tapi ini kan berkaitan sama sunnah, bagus apa enggak gitu. Bagus kalau misalnya dilakukan untuk ta'lim, untuk thalabul ilmi, bagus, tidak apa-apa. Bagus dan termasuk sebagian ulama mengatakan itu termasuk sunnah Rasulullah yang perlu dicontoh gitu. Tapi masalah mana yang lebih utama diakhirkan apa di awal waktu? Nah itu khilafiyah. Untuk isya khilafiyah, karena sebagian besar mengatakan tetap saja di awal waktu yang paling baik. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan ikhwan akhwat? Akhwat sudah paham masalah haid, nifas? Ya, alhamdulillah. Penting belajar ya, biar enggak usah nge-SMS, nge-WA guru ya. Kalau lagi haid. Taib, mungkin sampai sini dulu pembahasan fikih di hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan biidznillah ta'ala di pertemuan berikutnya, masuk ke bab sholat. Ini bab penting, salah satu bab yang pokoknya dalam fikih, yaitu bab sholat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.